Kontrak pernikahan bab 32. Menyulut emosi Livia. Tadi kamu bilang apa? Aku? Hei, ingat Nona, dia itu suamiku, kata Bintang dengan santainya. Livia benar-benar semakin geram melihat tingkah Bintang. Sepertinya aku belum puas karena kami melakukannya sebentar. Aku harus minta lagi saat di rumah nanti. Bintang sengaja mengatakan itu untuk membuat Livia semakin jengkel. Kau? Kenapa? Apa salahku? Coba kamu pikir, meskipun dia menungguimu di sini seharian, kamu tidak bisa melakukan apapun dengannya. Tapi aku di sini baru beberapa jam. Tapi kami bisa mesra-mesraan bahkan melakukan itu di sini. Kamu tahu kenapa? Karena aku istrinya. Sementara kamu hanya perempuan menyedihkan yang memanfaatkan penyakitmu untuk mengejar suami orang, kata Bintang dengan nada mengejek. Atau mungkin penyakitmu ini hanya pura-pura, lanjutnya dan membuat mata Livia terbelalak. Kau? Apa yang mau coba kau katakan? Tanya Livia yang tersulut emosinya. Jika memang kamu hanya pura-pura sakit, lihat saja. Aku pasti akan bisa menemukan bukti kebohonganmu. Dan saat Rangga tahu kamu membohonginya, dia akan lebih membencimu dari sebelumnya, kata Bintang yang kali ini dengan sorot mata tajamnya. Kau? Bersamaan dengan itu Rangga datang. Dia sedikit bingung melihat dua wanita di depannya sedang beradu pandang dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ini buah apelnya. Aku membelinya di minimarket depan rumah sakit, kata Rangga sambil meletakkan apel tersebut di nakas samping ranjang rawat Livia. Terima kasih Rangga, kau selalu baik padaku. Andai dulu aku tidak meninggalkanmu, pasti kita sudah hidup bahagia, kata Livia dengan suara yang pura-pura lemah. Sudahlah Via, itu hanya masa lalu. Lebih baik kamu fokus dengan pengobatanmu, jawab Rangga bijak. Sayang, barusan Livia bilang kalau kita boleh pulang sekarang. Maminya sebentar lagi ke sini. Iya kan Livia? Kata Bintang yang lagi-lagi membuat Livia mati langkah. Livia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Apa itu benar Via? Tanya Rangga. Iya, aku tahu kalian juga membutuhkan waktu berdua. Jadi, hari ini kalian bisa pulang sekarang. Mami sebentar lagi juga ke sini, jawab Livia yang terpaksa harus mengikuti perkataan Bintang. Terima kasih ya Via, besok kami akan kembali ke sini, ucap Rangga pada Livia. Livia mengangguk disertai senyum palsunya. Ayo sayang, kita pulang, kata Rangga sambil memeluk pinggang istrinya. Kamu tunggu di luar sebentar ya, sepertinya ponselku tertinggal di toilet tadi, kata Bintang. Rangga mengangguk dan dia berjalan keluar lebih dulu. Ada apa lagi? Tanya Livia marah. Aku pulang dulu ya. Nikmatin hari ini dengan mami kesayangan kamu. Aku akan melanjutkan yang belum selesai tadi di rumah. Jangan ganggu waktu berdua kami. Bye, kata Bintang berbisik di telinga Livia. Begitu Bintang keluar, Livia melempar gelas ke lantai untuk melampiaskan emosinya. Wanita itu, aku akan beri pelajaran dia, gumam Livia. Livia segera menelepon maminya untuk datang ke rumah sakit. Sebelum pulang, Rangga menemani Bintang ke toko buku untuk membeli perlengkapan kuliahnya. Ketika sampai di rumah, Rangga memeluk tubuh istrinya itu dari belakang. Sayang, bagaimana kalau kita melakukan itu lagi? Tanya Rangga sambil mencium curug leher istrinya. Hembusan nafas suaminya menimbulkan gejolak yang sama pada diri Bintang. Padahal ucapannya pada Livia tadi hanya untuk membuat wanita itu marah. Tetapi ternyata memang mereka sama-sama belum puas karena melakukan itu sebentar. Biasanya setiap melakukan itu, mereka membutuhkan waktu 2-3 jam. Tubuh Bintang menegang saat Rangga mulai melancarkan aksinya. Dia mencium leher istrinya itu bertubi-tubi dengan meninggalkan bekas kepemilikannya di sana. Tangannya mulai menyelinap masuk ke baju istrinya itu. Aku harap kamu segera hamil sayang, bisiknya di telinga Bintang. Rangga membalikkan tubuh sang istri agar menghadap ke arahnya. Akhirnya Rangga dan Bintang melakukan hubungan suami istri.
Kontrak pernikahan bab 33. Rencana jahat Livia. Di rumah sakit, Widya datang ke tempat Livia dengan tergopoh-gopoh. "Ada apa sayang? Kenapa kamu tiba-tiba marah?" tanya Widya pada sang putri. "Mi, wanita sialan itu terang-terangan melawan kita. Dia bahkan sengaja menantangku. Aku tidak bisa terima, Mi. Aku harus memberinya pelajaran," kata Livia penuh emosi. "Kamu jelaskan pada Mami, apa maksud kamu? Siapa wanita sialan itu?" tanya Widya. "Bintang. Siapa lagi?" jawab Livia. "Kalau kita membiarkannya, dia pasti akan merusak rencana yang sudah kita buat dengan susah payah." Lanjutnya lagi. Flashback on. Beberapa bulan yang lalu, kita benar-benar sial. Kamu meninggalkan Rangga untuk hidup lebih nyaman, tapi malah sekarang kita luntang-lantung gak jelas kayak gini. Kita bisa kembali ke sini pun atas belas kasihan orang tua. Benar-benar sial, gerut Widya. "Kalau aku tahu Hans akan bangkrut, aku juga tidak sudi menikah dengan dia," kata Livia. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar. "Sebelumnya aku perkenalkan, Hans adalah selingkuhan Livia. Dia meninggalkan Rangga dan lebih memilih Hans karena Hans adalah Sebelumnya aku perkenalkan, Hans adalah selingkuhan Livia. Dia meninggalkan Rangga dan lebih memilih Hans karena Hans adalah pengusaha yang sangat kaya, bahkan lebih kaya dari keluarga Wijaya. Namun sayang, setelah menikah dengan Livia selama beberapa tahun, perusahaan Hans bangkrut bahkan terlilit hutang. Livia yang notabene hanya menyukai harta lebih memilih meninggalkan suaminya itu." "Kamu kenapa tidak kembali lagi dengan Rangga? Mami dengar perusahaannya maju pesat, cabangnya juga di mana-mana," kata Widya pada putrinya. "Apa menurut Mami Rangga masih mau menerimaku?" tanya Livia. "Mungkin saja, dia itu kan sangat mencintaimu. Dulu saja dia rela menentang keluarga besarnya demi dirimu," jawab Widya optimis. "Aku akan coba menemuinya besok," kata Livia. Keesokan harinya, Livia dan Widya datang ke rumah keluarga Wijaya. Tapi mereka terkejut saat melihat ada wanita asing yang tinggal di rumah itu. Bahkan, para pelayan di rumah itu memanggilnya Nyonya Muda. Awalnya mereka menyerah, tapi saat tahu Rangga menyembunyikan status pernikahannya, mereka yakin masih ada kesempatan. Tapi lagi-lagi mereka dibuat terkejut saat resepsi pernikahan Rangga dan Bintang dirayakan besar-besaran. Akhirnya, mereka memutuskan mencari cara lain agar bisa kembali kepada Rangga. Dan kebetulan tanpa sengaja, mereka melihat Dr. Danu, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus direktur rumah sakit ternama di kota tersebut, sedang berada di sebuah hotel bersama dengan seorang perempuan. Dan timbullah ide licik untuk menjebak Danu. Setelah berhasil memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan, mereka menemui Dr. Danu di rumah sakit miliknya. "Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba kalian ingin bertemu denganku?" tanya Danu, yang memang tidak mengenal mereka berdua, Livia dan maminya. Livia hanya meletakkan sebuah amplop coklat di depan Dr. Danu. "Apa ini?" tanyanya. "Bukalah," suruh Livia. Dr. Danu membuka amplop tersebut dan ternyata isinya adalah foto-foto dirinya dengan seorang perempuan yang tak lain adalah selingkuhannya. "Apa mau kalian?" tanya Dr. Danu. "Kerjasama. Aku ingin Anda bekerja sama dengan kami," jawab Livia santai. "Kalau aku tidak mau, istrimu akan melihat foto-foto itu. Dan jika itu terjadi, Anda akan ditendang dari rumah sakit ini dan karir Anda akan juga hancur. Karena aku tahu, rumah sakit ini adalah milik istrimu. Kamu hanya menumpang hidup dengan istrimu yang kaya itu," jawab Livia penuh ancaman. "Kau mengancamku?" tanya Danu. "Terserah apa katamu, keputusan ada di tanganmu," jawab Livia dengan menyilangkan tangan di dadanya. "Kerjasama apa yang kau inginkan?" tanya Dr. Danu yang akhirnya menyerah. "Buatlah diagnosa yang menyatakan kalau aku terkena kanker otak dan aku menjalani pengobatan di sini," kata Livia. "Untuk apa?" tanya Dr. Danu lagi. "Kau tidak perlu tahu, tugasmu hanya menuruti perintahku," jawab Livia. "Baiklah, tapi serahkan semua foto itu padaku."
Tidak akan, sampai misiku selesai, kata Livia. Ingat, tugasmu hanya menuruti perintahku. Jika kau macam-macam, foto-foto itu akan langsung sampai di tangan istrimu, kata Livia dengan nada penuh ancaman. Flashback off. Kau benar sayang, Mami tidak mau hidup menjadi gembel lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada gadis kecil itu? Tanya Widya. Kita singkirkan dia sebelum dia mengacaukan semua rencana kita, kata Livia dengan mata berapi-api. Caranya? Tanya Widya lagi. Livia membisikkan sesuatu pada maminya. Apa itu akan berhasil? Aku yakin kita tidak punya pilihan lain, jawab Livia. Kontrak pernikahan bab 34. Jatah lebih. Pagi berikutnya, Bintang sudah bersiap untuk pergi kuliah karena hari ini adalah hari pertamanya masuk kuliah. Dengan ditemani Rangga dan sang mertua, dia mengikuti sarapannya. Namun baru saja mulai makan, Bintang merasa perutnya mual. Dia segera berlari ke kamar mandi. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Rangga khawatir. Tidak, mungkin masuk angin, jawab Bintang sambil memijit pelipisnya yang sedikit pusing. Lebih baik kamu periksa ke dokter. Mama tidak mau kamu kenapa-kenapa, suruh Mia. Tidak usah, Ma. Lagian ini mungkin karena Bintang kurang tidur kok. Soalnya, akhir-akhir ini Rangga selalu minta jatah lebih. Kemarin saja, habis dari rumah sakit dia minta jatah. Malamnya masih minta jatah lagi. Dan semalam, Bintang baru bisa tidur jam 3 pagi, Ma. Jawab Bintang dengan gamblang. Rangga mendengar itu melotot karena tidak menyangka kalau istrinya itu akan menceritakan privasi mereka secara gamblang pada orang lain, meskipun itu adalah ibunya sendiri. Lain halnya dengan Mia. Dia malah senyum-senyum sendiri. Bintang yang tiba-tiba sadar sudah salah ngomong, langsung menutup mulutnya sendiri. Kini wajahnya sudah memerah karena malu. Aku mau berangkat ke kantor. Apa mau aku antar ke kampus kalian? Tanya Rangga dengan menahan malunya. Iya, jawab Bintang menunduk. Aku tunggu di mobil, kata Rangga yang berjalan meninggalkan ruang makan terlebih dahulu. Ma, ada yang ingin aku bicarakan sama Mama, kata Bintang. Apa sayang? Tanya Mia. Sepertinya Livia memang sengaja ingin kembali pada Rangga, Ma, jawab Bintang. Mama sudah bilang kan, kalau wanita itu pasti punya maksud tertentu kembali ke sini. Lalu apa rencanamu? Tanya Mia. Bintang perlu sedikit bantuan dari Mama, ucap Bintang. Apa itu? Tanya Mia lagi. Bintang membisikkan sesuatu pada mertuanya. Jangan khawatir, Mama akan mengaturnya, kata Mia. Terima kasih, Ma. Bintang cuma tidak mau Livia memanfaatkan kesempatan saat Bintang sedang sibuk di kampus, kata Bintang yang sedikit khawatir. Sudah sana berangkat, suamimu sudah menunggu. Mama akan langsung atur sekarang deh, kata Mia. Bintang sedikit lega. Sekarang dia segera menuju mobil tempat suaminya menunggu. Bintang sedikit lega. Sekarang dia segera menuju mobil tempat suaminya menunggu. Bintang membuka pintu mobil dan langsung duduk di samping suaminya. Apa maksud ucapanmu tadi? Tanya Rangga. Ucapan apa? Tanya Bintang bingung. Kamu bilang, aku selalu minta jatah lebih. Apa maksudnya? Tanya Rangga. Memang iya kan? Jawab Bintang polos. Memangnya kamu tidak suka? Aku lihat kamu juga menikmatinya, kata Rangga sedikit menggoda. Siapa yang menikmatinya? Kata Bintang dengan malu. Benarkah? Goda Rangga. Tentu saja benar. Aku tidak menikmatinya, jawab Bintang dengan wajah merahnya. Rangga mendekatkan wajahnya ke wajah Bintang hingga tak ada jarak di antara mereka. Dan dia mengecup bibir istrinya itu perlahan. Saat tidak ada penolakan, Rangga menarik tengkuk leher istrinya itu untuk memperdalam ciumannya. Akhirnya Rangga dan Bintang pun melakukan ciuman di dalam mobil. Apa itu yang dibilang tidak menikmati? Tanya Rangga yang sengaja menggoda Bintang. Kau ini, iya aku menikmatinya. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku selalu menikmatinya. Jawab Bintang yang akhirnya menyerah. Rangga tersenyum mendengar pengakuan istrinya. Kita lanjutkan urusan kita nanti malam, bisik Rangga.
dan dijawab dengan anggukan oleh Bintang. Kemudian Rangga melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kampus istrinya. Ingat, jangan berani mendekati cowok lain selain aku. Awas kalau kamu berani macam-macam, kata Rangga dengan nada sedikit mengancam. Iya sayang, jawab Bintang. Sebelum ke kantor, aku akan menemui Livia sebentar. Aku harap kamu tidak marah dan bisa mengerti, kata Rangga. Jangan khawatir, aku ngerti kok, jawab Bintang disertai senyum. Namun sebelum Rangga pergi, ponselnya berdering. Sebentar, aku angkat dulu ya. Rangga menjawab ponselnya, sementara Bintang tersenyum senang. Kau lihat saja Livia, selama beberapa hari ke depan, suamiku tidak akan menemuimu, batin Bintang. Flashback di rumah. Mama bisa kan membuat rekan bisnis Mas Rangga yang berada di luar negeri memaksanya ke sana? Tanya Bintang pada mertuanya. Tentu saja, memang apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Mia. Aku ingin membuat Livia sedikit frustasi karena Rangga tidak menemuinya. Sekalian aku ingin mencari bukti kebohongannya. Aku sudah minta bantuan pada Dewi dan juga Ana, Ma. Tapi kamu hati-hati ya. Mama yakin Livia tidak akan tinggal diam, kata Mia pada menantunya. Jangan khawatir, Ma. Aku akan hati-hati, jawab Bintang. Flashback off. Sayang, sepertinya aku harus keluar negeri untuk beberapa hari. Kamu tidak apa-apa kan aku tinggal? Tanya Rangga. Tidak apa-apa kok sayang. Jangan khawatir ya, jawab Bintang. Sepertinya aku tidak bisa menemui Livia sekarang. Aku akan telepon dia nanti, kata Rangga. Tidak usah, nanti biar aku bilang ke dia, cegah Bintang. Ya sudah, aku pergi sekarang. Jaga diri baik-baik ya, pamit Rangga. Bintang pun mengangguk. Rangga mencium kening istrinya sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Kontrak pernikahan, bab 35. Amarah Livia. Bintang segera masuk ke dalam kampus untuk bertemu dua sahabatnya. Namun tiba-tiba, bruk, dia menabrak seseorang. Maaf, saya nggak sengaja, ucap Bintang. Kamu mahasiswa baru ya? Tanya orang yang dia tabrak tadi. Iya, saya mahasiswa baru di sini, jawab Bintang. Kenalkan, aku Alek, kata orang itu memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Bintang membalas uluran tangan orang yang bernama Alek tadi. Bintang, jawabnya kemudian. Maaf ya Alek, aku ada urusan. Permisi, kata Bintang sambil berlari meninggalkan Alek. Akhirnya Bintang bertemu juga dengan Ana dan Dewi. Dia duduk di depan dua sahabatnya itu. Gimana kalian? Punya informasi terbaru tentang Livia nggak? Tanya Bintang. Sayangnya belum, Bi, jawab Ana. Gue curiga deh, Bi. Jangan-jangan ada sosok lain yang membantu mereka. Soalnya lo bilang kan kalau hasil diagnosanya asli. Kalau misalnya dia pura-pura, nggak mungkin diagnosa penyakitnya asli. Kecuali... Mereka bertiga saling tatap. Pikiran lo sama kayak gue nggak? Tanya Bintang. Ana dan Dewi mengangguk. Jadi pemikiran kita benar. Kita harus bisa mendapatkan bukti keterlibatan dokter itu, kata Dewi. Tapi itu pasti sangat sulit. Ketiganya pun menghela nafasnya bersamaan. Tiba-tiba, lagi-lagi Bintang merasa perutnya mual. Lo pakai parfum apaan sih, An? Baunya enak banget, tanya Bintang sambil menutup hidungnya. Gue pakai parfumnya biasa kok, jawab Ana sambil mencium aroma tubuhnya sendiri. Tapi sumpah deh, An, bau parfum lo tuh bikin kepala gue puyeng, jawab Bintang kemudian mengambil masker untuk menutupi hidungnya. Tapi perasaan ini emang bau parfum yang biasa Ana pakai deh. Hidung lo aja kali rada gak beres, kata Dewi. Sialan lu, gue ke kelas gue dulu ya. Ntar pulang kuliah, kita kumpul lagi, kata Bintang. Mereka pun ke kelas masing-masing. Pulang kuliah terpaksa Bintang pulang sendirian, karena Ana dan Dewi ada urusan mendadak. Lebih baik gue mampir ke rumah sakit dulu deh. Siapa tahu bisa menemukan bukti baru, batin Bintang. Dia segera menuju rumah sakit. Saat hendak memasuki lift rumah sakit, lagi-lagi dia menabrak seseorang. Bruk, maaf nggak sengaja, ucap Bintang sambil menundukkan tubuhnya. Kamu Bintang kan? Tanya orang itu.
Bintang menatap orang itu bingung. Hei, masa kamu secepat itu lupa sama aku? Padahal baru tadi pagi kita ketemu, kata orang itu lagi. Bintang mencoba mengingat-ingat wajah pria di depannya. Oh, kamu yang tadi pagi ya? Maaf aku lupa, ucap Bintang. Ya, pria yang di depan Bintang adalah Alex. Orang yang sama yang tidak sengaja Bintang tabrak tadi pagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Tanya Alex. Kebetulan ada teman yang dirawat di sini, jawab Bintang. Terpaksa dia bilang teman daripada ribet. Padahal kan tuh cewek musuh gua, batin Bintang. Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Bintang basa-basi. Aku mau ketemu sama papa aku. Kebetulan dia dokter di sini, jawab Alex. Oh, kalau begitu silahkan. Aku juga harus ke tempat temanku. Bye, Alex, kata Bintang kemudian pergi meninggalkan Alex. Bintang segera ke ruang rawat Livia. Saat itu, dia melihat Livia sedang sibuk dengan ponselnya. Kamu telepon siapa? Suamiku, tanya Bintang. Livia tidak memperdulikan pertanyaan Bintang. Kalau kamu telepon suamiku percuma. Dia nggak bakal jawab telepon dari kamu, kata Bintang. Livia menatapnya tajam. Apa maksud kamu? Tanya Livia kesal. Bintang duduk di samping Livia. Untuk beberapa hari ini, suamiku tidak akan ke sini. Dia juga tidak akan menelepon ataupun menerima telepon darimu. Kau tahu kenapa? Karena aku sudah mengganti SIM card-nya, kata Bintang lagi. Livia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Suamiku sudah sampai belum ya? Aku coba telepon deh, kata Bintang yang sengaja membuat Livia semakin marah. Bintang menelepon Rangga dari ponsel miliknya. Dia juga sengaja mengaktifkan speaker agar Livia mendengar pembicaraan mereka. Bintang, halo sayang, apa kamu sudah sampai? Rangga, baru saja, padahal belum juga seharian aku pergi. Rasanya aku sudah kangen banget sama kamu. Bintang, aku juga kangen sama kamu. Rangga, ingat ya, saat pulang nanti, kau harus menemaniku seharian. Aku akan memakanmu. Bintang, aku juga tidak sabar ingin kamu makan. Sudah dulu ya sayang, selamat bekerja. Bintang menutup ponselnya. Lihatlah, dia sama sekali tidak menyinggungmu, kata Bintang yang sengaja mengejek Livia. Aku pamit dulu ya Livia, besok aku akan kembali lagi ke sini. Bye, pamit Bintang. Setelah Bintang pergi, Livia menghubungi seseorang. Lakukan sekarang, perintahnya di telepon. Kau lihat saja Bintang, apa setelah ini kamu masih bisa tertawa? Kata Livia dengan mata tajamnya. Kontrak pernikahan, bab 36. Siapa? Bintang meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki menuju halte. Saat sedang berjalan, dia merasa ada yang mengikutinya. Tiba-tiba ada yang menariknya bersembunyi di samping gedung. Dua orang pria bertubuh tegap dan memakai setelan jas warna hitam. Dua orang pria itu menunjuk ke arah belakang Bintang. Ada 5 orang tak dikenal sepertinya mencari Bintang. Sial tuh cewek kemana sih? Cepat banget jalannya, kata penjahat 1. Bos bakalan marah nih. Ayo cepat cari dia, kata penjahat 2. Kelima orang itu menjauh dari tempat itu. Kalian siapa? Tanya Bintang bingung. Maaf Nyonya, kami hanya ditugaskan untuk menjaga keselamatan Anda, jawab pengawal 1. Menjagaku? Tapi siapa yang menyuruh kalian? Tanya Bintang penasaran. Maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, jawab pengawal 2. Salah satu pengawal itu memberhentikan sebuah taksi dan menyuruh Bintang menaiknya. Silakan Nyonya, kami akan mengikuti Anda dari belakang, suruh pengawal tersebut. Meski bingung, Bintang menurutinya. Siapa mereka? Lalu siapa juga orang-orang tadi? Batin Bintang. Meski banyak pertanyaan di dalam hatinya, Bintang memutuskan untuk langsung pulang. Baru pulang, nak? Tanya Mia. Iya, tadi mampir ke rumah sakit dulu, Ma, jawab Bintang. Mama khawatir sama kamu. Livia itu kan licik. Mama takut dia berbuat macam-macam sama kamu,
kata Mia yang memang mengkhawatirkan menantunya tersebut. Jangan khawatir, Ma. Bintang pasti bisa jaga diri kok, jawab Bintang. Ma, apa... Bintang tidak melanjutkan perkataannya. Kalau Mama tahu tadi ada orang yang mengikuti aku, pasti dia tambah khawatir, batin Bintang. Ada apa sayang? Tanya Mia. Tidak, Bintang cuma lapar, jawab Bintang berbohong. Ya sudah, sana mandi dulu, terus makan, Mama temenin deh. Bintang langsung masuk menuju kamarnya. Tiba-tiba dia merasa perutnya kembali mual. Dia langsung lari ke kamar mandi. Akhir-akhir ini kenapa perutku sering mual ya? Mungkin aku memang harus periksa ke dokter, kata Bintang. Bintang merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sambil menatap langit-langit kamarnya, dia membayangkan suaminya. Kenapa aku jadi ingin memeluknya? Tidak, aku harus membiarkan dia tetap di luar sana. Aku harus bisa mencari bukti kebohongan Livia sebelum dia kembali. Ayo Bintang, semangat. Bintang mencoba menyemangati dirinya sendiri. Tidak lama ponselnya berdering. Ternyata Rangga. Dia melakukan panggilan video call. Cepat-cepat Bintang mengambil ponselnya itu. Sayang, kenapa lama jawab teleponnya? Tanya Rangga. Maaf, tadi aku baru di kamar mandi, jawab Bintang. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Rangga lagi. Bintang pun mengangguk. Kamu tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu tadi. Beneran kamu tidak apa-apa? Tidak terjadi apa-apa kan tadi? Tanya Rangga memastikan. Iya sayang, aku tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir ya, jawab Bintang. Lebih baik soal yang tadi, aku rahasiakan dulu. Nanti kalau aku cerita, pasti dia akan khawatir dan langsung pulang. Aku kan belum dapat bukti apapun soal Livia, batin Bintang. Sayang, kamu melamun? Tanya Rangga yang melihat istrinya itu sedang memikirkan sesuatu. Tidak, aku hanya kangen sama kamu. Biasanya kalau perut aku mual, kamu mengelus perut aku. Kemudian kita melakukan itu, dan aku baikan. Tapi sekarang, jawab Bintang dengan wajah sedihnya. Apa perlu aku pulang sekarang? Tanya Rangga lagi. Tidak perlu, kamu selesaikan saja pekerjaanmu, tidak usah buru-buru ya. Kamu tinggal membayarmu nanti. Saat kamu pulang, aku tidak akan mengizinkan kamu bekerja. Lihat saja nanti, jawab Bintang dengan sedikit menggoda suaminya itu. Tentu saja, saat aku pulang nanti, aku akan membuatmu tidak bisa jalan dan hanya berbaring di ranjang bersamaku, jawab Rangga disertai tawanya. Ih, mesum. Mesum dengan istri sendiri emang salah. Lagian, tadi kamu kan yang duluan menggoda aku, kata Rangga tidak mau kalah. Sayang, beneran kamu tidak apa-apa? Tanya Rangga sekali lagi. Bintang menggelengkan kepalanya. Apa perutmu mual lagi? Sedikit, jawab Bintang. Besok, minta Mama mengantarmu ke rumah sakit ya untuk periksa. Aku takut kamu kenapa-kenapa, kata Rangga. Bintang pun mengangguk. Satu lagi, jangan keluar rumah sendirian. Kalau kamu ke kampus atau kemanapun, suruh Pak Mun menemani kamu. Oke? Kata Rangga kali ini dengan suara tegasnya. Apa Rangga tahu soal tadi ya? Batin Bintang. Hei, kenapa melamun lagi? Kata Rangga yang melihat istrinya kembali diam. Sayang, apa kamu yang... Sebelum Bintang menyelesaikan ucapannya, Rangga sudah menyela. Aku ada kerjaan. Aku duduk dulu ya, sela Rangga. Iya, jawab Bintang. Sebenarnya Bintang ingin bertanya apa Rangga yang mengirim orang menjaganya. Love you sayang. Aku tutup ya, kata Rangga. Love you too, jawab Bintang sebelum akhirnya Rangga menutup video call-nya. Bintang menatap layar ponselnya. Aku sangat merindukan dia. Padahal aku sendiri yang mengirimnya ke luar negeri. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya Livia nggak bisa macam-macam dengan suamiku sampai aku menemukan bukti kebohongannya, kata Bintang dalam hati. Kemudian dia melemparkan ponselnya ke tempat tidur. Tapi siapa orang-orang tadi? Lalu dua orang itu suruhan siapa ya? Bintang bertanya dalam hatinya sendiri. 27. Penghadangan. Di rumah sakit, Livia sangat marah saat mendengar laporan dari orang suruhannya yang tidak berhasil menculik Bintang. Kalian benar-benar bodoh.
Menangkap satu orang saja tidak becus. Maki Livia pada orang suruhannya lewat telepon. Tenang saja bos, besok kami pasti bisa membawanya, jawab orang suruhannya. Baik, aku tunggu kabar baik dari kalian. Jika kalian sampai gagal, aku tidak akan membayar sisa upah kalian, kata Livia sebelum akhirnya menutup teleponnya. Apa masih belum berhasil? Tanya Widya. Mereka semua tidak becus, Mi. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri, kata Livia kesal. Kalau kamu turun tangan sendiri, orang akan tahu kalau sakitmu ini cuma pura-pura. Widya memberi nasihat. Aku akan cari cara lain, Mi, jawab Livia. Apa kamu sudah dengar kalau Juan hari ini kembali ke kota ini? Tanya Widya. Juan? Tanya Livia. Iya, Juan Rahardian, anak sulung dari dokter Danu itu. Sahabat Rangga waktu kalian kuliah di London, jawab Widya. Oh, si Juan bodoh itu, jawab Livia malas. Kenapa kamu bilang dia bodoh? Bukannya dia juga dokter seperti ayahnya? Tanya Widya penasaran. Dulu waktu kuliah, dia sama seperti Rangga, disukai banyak gadis kaya dan cantik. Tapi dia malah memilih gadis miskin itu. Tapi kisah selanjutnya, aku tidak begitu tahu. Yang jelas, gadis itu menikah dengan orang lain. Dan si bodoh itu masih setia menunggunya, jawab Livia. Wah, ternyata kisah cinta dua sahabat ini tragis ya. Sama-sama dikhianati kekasihnya. Juan ditinggal kekasihnya, dan Rangga ditinggal olehmu. Benar-benar kisah cinta yang menyakitkan, ledek Widya. Sudahlah, Mi. Ini bukan saatnya membicarakan itu. Lebih baik, Mami bawa aku ke ruangan dokter Danu, kata Livia. Untuk apa? Tanya Widya. Mami lupa kalau kita mesti bayar orang-orang suruhan kita itu. Apa dokter Danu mau memberikan kita uang? Selama foto dan video itu ada bersama kita, dokter Danu akan menuruti semua kemauan kita, jawab Livia dengan senyum liciknya. Hari berikutnya, Bintang bangun kesiangan karena dia semalam tidak bisa tidur. Setelah mendapat telepon dari Rangga semalam, perutnya semakin mual dan dia terus bolak-balik ke kamar mandi. Bintang sudah berpakaian rapi saat ponselnya berdering. Ya, itu adalah video call suaminya. Sayang, kenapa baru angkat teleponku? Aku sudah menelponmu dari jam 4 pagi tadi. Kamu membuatku khawatir, kata Rangga sambil menatap istrinya cemas. Oh, aku baru bangun. Semalam aku nggak bisa tidur, jadi agak kesiangan deh bangunnya, jawab Bintang. Kamu sudah sarapan belum? Tanya Rangga. Ini mau sarapan, jawab Bintang. Ingat, nanti minta mama temenin kamu ke dokter ya, suruh Rangga. Iya. Kalau ingin ke kampus, minta antar Pak Mun. Jangan sampai pergi sendirian. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu, suruh Rangga lagi. Iya sayang, aku akan menuruti perintah kamu, jawab Bintang. Bagus, sekarang satu lagi yang paling penting. Apa? Tanya Bintang bingung. Morning kiss-nya mono, pinta Rangga. Bagaimana caranya? Tanya Bintang. Kamu tempelkan bibir kamu di layar ponsel sambil memejamkan mata. Anggap kalau aku sedang berada di depanmu, suruh Rangga. Bintang menuruti apa yang dikatakan suaminya itu. Dia menempelkan bibirnya di layar ponselnya, demikian juga dengan Rangga. Mereka sama-sama memejamkan mata seolah-olah mereka benar-benar sedang berciuman. Sudah, sana kuliah. Ingat ya, jangan pergi sendirian. Love you my wife. Love you to my hubby, jawab Bintang. Sebelum akhirnya mereka benar-benar mematikan ponsel mereka. Bintang segera sarapan dan dengan diantar Pak Mun, dia pergi ke restoran milik Ana. Karena hari ini mereka sudah janjian untuk berangkat ke kampus bersama. Sudah sampai loh, gue kira lo lupa. Biasanya kan di antara kita bertiga, orang yang sering lupa dan gak pernah on time itu lo, kata Dewi. Rese lo, Wi, kata Bintang. Udah ah, berangkat yuk, ajak Ana. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil milik Bintang. Jalan Pak, suruh Bintang. Baik Nyonya, jawab Pak Mun. Pak Mun menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Namun, baru beberapa menit berjalan, dia mengerem mobilnya mendadak. Ada apa, Pak? Tanya Bintang dan dua orang temannya bersamaan. Itu, Non.
Di depan ada orang yang menghadang kita, jawab Pak Mun sambil menunjuk ke depan. 5 orang pria berdiri tepat di depan mobil mereka. Itu kan orang yang kemarin, kata Bintang. Maksud kamu? Tanya Dewi. Kemarin, gue juga diikutin sama mereka, jawab Bintang. Kelima orang itu mendekat ke arah mobil mereka. Suruh cewek yang bernama Bintang turun, atau kita hancurin ini mobil, suruh salah seorang dari mereka. Jangan, Bi, cegah Ana dan Dewi saat Bintang akan membuka pintu. Iya, Nyonya, jangan. Biar saya yang keluar sambil menunggu bantuan datang, kata Pak Mun. Pak Mun keluar dari mobil. Maaf, siapa kalian? Tanya Pak Mun. Bukannya menjawab, salah seorang dari mereka malah memukul Pak Mun dengan balok. Ah! Bintang, Ana, dan Dewi berteriak karena terkejut dan juga takut. Kamu mau apa, Bi? Tanya Ana dan Dewi. Yang mereka cari adalah aku. Jika aku turun, kalian tidak akan kenapa-kenapa, kata Bintang sambil membuka pintu mobilnya. Sebenarnya Bintang sangat takut, tapi dia tidak mau melihat teman-temannya terluka. Lebih-lebih melihat Pak Mun yang sudah banyak mengeluarkan darah. Bintang keluar dari mobil. Dengan kaki gemetar, dia melangkahkan kakinya mendekati mereka. Gue gak bisa ngebiarin Bintang sendirian, kata Ana yang juga ikut keluar dari mobil dan diikuti Dewi. Bi, kita adalah sahabat. Mana mungkin kita ngebiarin lo menghadapi mereka sendirian, kata Ana. Iya, bukankah masalah salah satu di antara kita adalah masalah kita bersama? Jadi, kalau mereka musuhmu, mereka juga musuh kita, kata Dewi. Bintang mengangguk dan tersenyum. Bintang, Ana, dan Dewi berjalan mendekati kelima orang tadi. Nyonya jangan, kalian pergi saja. Sebentar lagi bantuan pasti datang, kata Pak Mun sambil memegangi kepalanya yang terluka. Entah datang dari mana, 2 orang pria yang kemarin menolong Bintang tiba-tiba berdiri di depan mereka bertiga. Nyonya, kalian larilah biar mereka yang menjadi urusan kami, kata salah satu dari 2 orang tadi. Bintang, Ana, dan Dewi segera berlari meninggalkan tempat itu. Setelah agak jauh, mereka berhenti karena capek. Aku tidak kuat, kata Bintang. Tapi kita tetap harus berlari, Bi, kata Ana. Bintang menghentikan langkahnya karena merasa perutnya sakit dan kepalanya juga pusing. Bi, lo kenapa? Tanya Dewi yang melihat wajah Bintang pucat. Dew, gue... Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Bintang sudah jatuh pingsan. Ana dan Dewi bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara membawa Bintang lari. Ana langsung berdiri di tengah jalan raya untuk menghentikan mobil. Dan... Ciit! Hampir saja sebuah mobil menabraknya. Seorang laki-laki keluar dan memarahinya. Hei cewek gila, kalau mau bunuh diri, jangan di depan mobil gue, makinya. Bukannya menjawab, Ana langsung menarik laki-laki tadi ke arah Bintang yang sedang pingsan. Tolong bawa teman kita pergi dari sini. Dia dikejar orang jahat, pinta Ana. Laki-laki itu menatap wajah Bintang. Bintang? Kata laki-laki itu. Dia langsung membawa Bintang masuk ke dalam mobilnya. Kalian tidak ikut? Tanya laki-laki itu. Kami akan mengelabui penjahat itu. Tolong jaga teman kami ya, kata Ana. Ana dan Dewi sengaja lari ke arah yang berlawanan dengan mobil yang membawa Bintang tadi. Kontrak pernikahan, bab 38. Penghadangan 2. Laki-laki itu memarkirkan mobilnya di depan sebuah apartemen. Dengan cemas, dia segera menggendong Bintang masuk ke dalam apartemen. Kakak, cepat tolong dia. Sepertinya kondisinya tidak baik, teriaknya saat memasuki apartemen itu. Kenapa kamu suka sekali teriak sih, Lek? Kata orang yang dipanggil kakak tadi. Kak, cepat tolong periksa dia, suruh Alek. Ya, laki-laki yang menolong Bintang tadi adalah Alek. Alek membaringkan tubuh Bintang ke kamar miliknya. Orang yang dipanggil kakak itu pun mendekati wanita yang dibawa oleh Alek. Orang itu terkejut saat melihat wajah Bintang. Bintang? Kata orang yang dipanggil kakak itu. Kak Juan kenal dengan Bintang? Tanya Alek. Ya, nama kakak Alek adalah Juan Rahardian. Iya, jawabnya dengan wajah yang berubah sedih. Jangan bilang dia mantan kekasih kakak ya, kata Alek lagi. Bukan, tapi dia adalah adik dari Mentari, jawab Juan. Maksud kakak,
Dia adik dari cewek yang membuat kakak gagal move on itu? Tanya Alex. Hei, jangan bicara seperti itu dengan kakakmu sendiri, kata Juan. Juan mulai memeriksa keadaan Bintang. Tidak mungkin, kata Juan dengan mata terbelalak. Apa maksud kakak? Tanya Alex bingung dengan reaksi kakaknya. Alex, kamu gak bikin dia hamil kan? Tanya Juan. Apa maksud kakak? Tanya Alex bingung. Sepertinya dia sedang hamil, tapi untuk memastikannya, kita harus bawa dia ke rumah sakit untuk menemui dokter kandungan. Ditambah lagi, sepertinya ada sedikit masalah dengan kandungannya, Juan menjelaskan. Apa? Jadi Bintang hamil? Apa itu artinya dia sudah menikah? Kata Alex yang sedikit kecewa karena sebenarnya sejak pertama kali bertemu dengan Bintang, dia sudah menyukainya. Mungkin, tapi yang terpenting, sekarang kita bawa dia ke rumah sakit. Takutnya ada apa-apa dengan kandungannya, jawab Juan. Tunggu kak, tadi temannya bilang kalau dia sedang dikejar orang-orang jahat. Aku takut orang jahat itu bakal menemukan dia, kata Alex sedikit khawatir. Kita bawa ke rumah sakit papa. Untuk sementara, kita palsukan identitasnya sampai dia sadar, kata Juan. Akhirnya Juan dan Alex membawa Bintang ke rumah sakit dengan identitas palsu. Di rumah keluarga Wijaya. Ketika sampai di rumah, Mia sangat terkejut saat melihat Rangga sudah berada di rumah. Kamu sudah pulang, nak? Bukannya baru lusa ya kamu pulangnya? Tanya Mia. Pekerjaanku sudah selesai, Ma. Jadi aku buru-buru pulang, jawab Rangga. Oh iya, Ma. Di mana Bintang? Tanya Rangga. Tadi katanya ke kampus, tapi sampai sekarang kok belum pulang ya? Mama jadi sedikit khawatir. Apalagi ponselnya belum bisa dihubungi. Ditambah Pak Mun, supir kita itu sampai sekarang juga belum pulang, jawab Mia dengan raut muka cemasnya. Jangan cemas, mungkin Bintang ada urusan di kampus. Dan mengenai Pak Mun, nanti akan coba Rangga telepon. Rangga berusaha menenangkan mamanya. Ma, Rangga ada sedikit urusan. Rangga pergi dulu ya. Mama jangan terlalu cemas. Rangga akan cari Bintang di kampus, kata Rangga. Kemudian dia pergi meninggalkan Mia. Rangga pergi ke kantornya. Dari raut wajahnya dia terlihat mencemaskan sesuatu. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, bagaimana dengan tugas yang aku suruh? Apa sudah ada hasilnya? Tanya Rangga. Sudah, semua sesuai dengan dugaanmu, jawab orang di seberang sana. Apa kita bisa melakukannya sekarang? Tentu, sesuai permintaanmu. Maaf ya, seharusnya aku tidak meminta bantuanmu soal ini. Apalagi ini menyangkut hubungan keluarga kalian, ucap Rangga. Tidak masalah, aku juga sudah bicara dengan ibuku, jawab orang itu lagi. Baiklah, sekarang aku akan segera ke sana. Kamu tunggu saja aku di sana. Ya, kebetulan aku juga sudah ada di sini. Aku tunggu di sini. Thanks ya, ucap Rangga sebelum akhirnya mematikan panggilannya. Rangga kembali menghubungi seseorang. Bagaimana? Tanyanya. Maafkan kami, ucap orang itu. Sudahlah, kalian lanjutkan saja, suruh Rangga. Rangga segera memakai jasnya dan segera pergi menuju ke suatu tempat. Bab 39. Terbongkar. Sementara itu di rumah sakit, Juan dan Alex sedang menunggu hasil pemeriksaan Bintang. Mereka berdiri di depan pintu. Bagaimana keadaan dia, Dok? Tanya Juan dan Alex bersamaan. Dokter itu melihat ke arah Juan dan Alex bergantian. Keadaannya cukup baik, dan kondisi janinnya juga cukup sehat, jawab Dokter Lisha. Dia adalah dokter kandungan yang cukup terkenal di kota tersebut. Tapi, kenapa dia belum sadar juga, Dok? Tanya Alex. Dia hanya kelelahan. Sebentar lagi dia pasti siuman. Mendengar jawaban Dokter Lisha, Alex dan Juan merasa lega. Oh iya, siapa suami dari pasien? Tanya Dokter Lisha. Juan dan Alex saling tatap. Sebenarnya kita juga tidak tahu, Dok, jawab Alex. Wah, gadis ini beruntung ya, diperhatikan oleh dua anak pemilik rumah sakit ini sekaligus, goda Dokter Lisha. Apaan sih, Dok? Kata mereka bersamaan. Ya sudah,
Saya tinggal sebentar ya. Permisi, kata Dokter Lisha sebelum meninggalkan mereka berdua. Alex, kamu jaga dia. Kakak ada sedikit urusan, suruh Juan. Dia meninggalkan Alex sendirian. Di ruang rawat Olivia. Mi, apa sudah ada kabar tentang cewek sialan itu? Tanya Olivia. Belum, gadis itu diselamatkan oleh orang, jawab Widya. Sial, kenapa cewek itu bisa kabur? Dan sepertinya ada orang yang berusaha melindunginya, runtuk Olivia. Oh iya, lihat ada orang meninggalkan ini di depan pintu. Mungkin orang suruhamu, kata Widya sambil menyerahkan amplop berwarna coklat pada Olivia. Olivia membuka amplop tersebut dan betapa bahagianya dia melihat isi amplop itu. Sepertinya hal yang baik, kata Widya. Mami, lihat ini, suruh Olivia sambil menunjukkan isi amplop itu. Itu? Bintang kan? Lalu siapa laki-laki yang menggendongnya? Tanya Widya. Tidak peduli siapa dia, yang pasti Rangga akan marah saat melihat ini, kata Olivia dengan senyum liciknya. Tidak lama berselang, Rangga pun datang. Oh iya, bagaimana keadaanmu hari ini, Vi? Tanya Rangga. Baik, kamu kemana saja? Aku sangat merindukanmu, jawab Olivia. Rangga, di mana Bintang? Aku tidak melihatnya dari tadi pagi, tanya Olivia. Hari ini dia sibuk kuliah, jawab Rangga. Benarkah? Coba kamu lihat ini, kata Olivia sembari memberikan amplop coklat di tangannya. Rangga membuka amplop tersebut. Dia terkejut melihat foto di dalam amplop itu. Foto yang memperlihatkan Bintang digendong seorang pria memasuki apartemen. Tapi tidak jelas siapa pria itu. Rangga meremas foto tersebut. Namun seketika wajahnya kembali tenang. Kamu tidak marah melihat itu? Tanya Olivia. Ada hal lain yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, jawab Rangga santai. Olivia dan Widya saling tatap. Tidak lama kemudian Dokter Danu datang. Rangga, tadi suster bilang kamu ingin bicara denganku, kata Dokter Danu. Apa tidak ada yang ingin Om Danu katakan padaku? Tanya Rangga. Danu menatapnya bingung. Rangga melemparkan beberapa lembar kertas kepada Danu. Dokter Danu melihat kertas-kertas tersebut. Matanya terbelalak karena terkejut. Kertas-kertas itu adalah diagnosa asli mengenai penyakit Olivia. Rangga, Om yakin laporan itu palsu. Om sudah memeriksa kondisi Olivia. Dan dia memang terkena penyakit kanker otak, kata Dokter Danu gugup. Jadi Om ingin bilang kalau putra Om sendiri salah dalam mendiagnosa? Tanya Rangga lagi. Dokter Danu melihat tanda tangan di bawah laporan tersebut. Juan, katanya lirih. Tidak lama kemudian Juan juga sudah berada di ruangan tersebut. Rangga, apa maksudmu? Tanya Olivia. Via, kamu memang terkena penyakit kanker otak, kata Dokter Danu gugup. Jadi Om ingin bilang kalau putra Om sendiri salah dalam mendiagnosa? Tanya Rangga lagi. Dokter Danu melihat tanda tangan di bawah laporan tersebut. Juan, katanya lirih. Tidak lama kemudian Juan juga sudah berada di ruangan tersebut. Rangga, apa maksudmu? Tanya Olivia. Via, kamu pikir aku bodoh? Awalnya aku hampir mempercayaimu, tapi beberapa hari kemudian aku bertemu dengan Hans, mantan suamimu. Dia menceritakan semua tentang dirimu. Kau meninggalkan dia saat perusahaannya bangkrut. Kau tahu, Hans sekarang adalah partner bisnisku, kata Rangga dengan tatapan menakutkan. Aku tahu kenapa Om melakukan itu. Karena ini kan, kata Rangga sambil menunjukkan foto perselingkuhan Dokter Danu. Lagi-lagi Danu terkejut. Pak, aku sudah menunjukkan foto itu kepada Mama. Dan sekarang, Mama menunggu penjelasan Papa di rumah, kata Juan. Dasar kau anak durhaka. Kau lebih membela temanmu itu ketimbang rumah tangga orang tuamu, maki Danu kepada putranya. Aku benci perselingkuhan. Lebih baik Mama merasakan sakit sekarang daripada harus disakiti oleh Papa terus-terusan, kata Juan. Hei Juan, kau lupa kenapa kau kehilangan Mentari? Bukankah kau berselingkuh dengan orang lain? Ejek Olivia. Wajah Juan berubah menjadi sedih. Itulah penyesalan terbesarku. Kau menjebakku agar ikut taruhan itu.
Aku menyesali semua itu, kata Juan dengan suara bergetar, menahan rasa sedih di hatinya. Makanya aku tidak ingin Rangga kehilangan istrinya gara-gara ulahmu. Karena aku yakin orang yang menikahi Rangga sangat mencintainya. Dan aku yakin Rangga juga mencintai istrinya itu karena berkat istrinya, luka yang kau torehkan pelan-pelan menghilang. Jawab Juan panjang lebar. Dokter Danu segera pergi saat menerima telepon dari istrinya. Masuk, suruh Rangga melalui sambungan telepon. 2 orang berpakaian polisi masuk ke dalam ruangan itu. Nyonya Widya dan Nyonya Livia sekarang ikut kami ke kantor polisi. Anda dituduh melakukan percobaan pemerasan dan pembunuhan, kata polisi. Pembunuhan? Aku tidak pernah melakukan itu, teriak Livia. Anak buahmu sudah berada di kantor polisi. Selama 2 hari ini, diam-diam aku menyuruh orang menjaga istriku, jawab Rangga. Jadi 2 orang itu adalah suruhanmu? Tanya Livia lemah. Akhirnya dia dan ibunya dibawa ke kantor polisi. Kontrak pernikahan, bab 40. Sekarang di ruangan itu tinggal Rangga dan Juan. Juan merasa sangat lega karena masalah Livia akhirnya selesai juga. Namun tiba-tiba, buk, sebuah tinjuan melayang ke wajahnya. Apa-apaan kamu, Rangga? Kenapa kamu memukulku? Tanya Juan sambil mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Kamu bilang kenapa? Lihat ini, kata Rangga penuh emosi. Dia melemparkan foto yang diberikan Livia tadi. Juan mengambil foto tersebut dan melihatnya. Aku tahu itu adalah apartemenmu, kata Rangga sembari berteriak. Tunggu. Jangan-jangan Bintang adalah istrimu? Tanya Juan. Rangga hanya diam. Rangga, kamu sudah salah paham. Juan berusaha menjelaskan. Salah paham? Kalau begitu jelaskan padaku, suruh Rangga. Sebenarnya tadi pagi Alek yang membawanya. Teman-temannya bilang dia dikejar orang jahat. Jadi karena takut orang-orang jahat itu mengejarnya, makanya Alek membawanya ke apartemenku. Tapi setelah aku memeriksanya ada sedikit masalah. Jadi aku dan Alek membawanya ke rumah sakit dengan identitas palsu. Juan menjelaskan. Saat ini dia juga berada di sini, di ruang VIP rumah sakit ini, kata Juan lagi. Juan dan Rangga segera menuju ruang rawat Bintang. Di luar ruangan itu ada Alek. Kak Rangga ada apa? Tanya Alek tanpa memedulikan pertanyaan Alek. Rangga langsung menerobos masuk. Juan menepuk bahu Alek. Bintang adalah istri Rangga, kata Juan. Wah, dunia sempit sekali, kata Alek lirih. Rangga menghampiri Bintang dan duduk di sebelah ranjangnya. Dia menggenggam tangan Bintang. Maafkan aku sayang, jika saja aku lebih cepat menyelesaikan ini, kamu mungkin tidak akan menjadi seperti ini, ucap Rangga. Rangga, Bintang baik-baik saja. Dokter Lisha bilang dia hanya sedikit kelelahan, kata Juan. Juan, aku minta maaf soal tadi. Tidak seharusnya aku memukulmu, ucap Rangga. Tidak masalah, aku tahu kamu begitu karena kamu sangat mencintainya, kata Juan. Oh iya, Dokter Lisha bilang saat ini istrimu sedang hamil dan usia kandungannya baru 4 minggu. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan menjadi ayah, kata Juan. Rangga begitu bahagia mendengar kabar itu. Ayo Alek, kita tinggalkan mereka dulu, ajak Juan pada Alek. Alek dan Juan meninggalkan ruangan itu dan membiarkan mereka berdua. Tidak lama berselang, Bintang pun siuman. Di mana ini? Tanya Bintang. Sayang, kamu sudah sadar? Apa ada yang kamu inginkan? Tanya Rangga. Bintang menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu masih di luar negeri? Tanya Bintang. Maafkan aku, karena kamu jadi seperti ini, ucap Rangga. Ini bukan salahmu? Oh iya, Pak Mun mana? Dia terluka gara-gara ingin menolong, kata Bintang. Pak Mun sudah baikan, dia dirawat di rumah sakit ini, jawab Rangga. Ana dan Dewi? Tanya Bintang cemas. Mereka tidak apa-apa.
Katanya nanti sore mereka akan ke sini. Lalu dua orang itu bagaimana? Tanya Bintang. Maksudmu pengawal? Tanya Rangga. Bintang pun mengangguk. Mereka tidak apa-apa, jawab Rangga. Tunggu, aku kan belum cerita soal mereka. Bagaimana bisa kamu tahu tentang mereka? Tanya Bintang penasaran. Karena aku yang menyuruh mereka menjagamu, jawab Rangga. Jadi kamu sudah tahu kalau Olivia berpura-pura? Tapi kenapa diam saja? Karena buktiku belum lengkap. Makanya aku mengikuti permainan istriku, kata Rangga. Rangga naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di samping istrinya itu. Dia memeluk tubuh istrinya itu dari belakang. Apa kau tahu, hari ini aku sangat bahagia, ucap Rangga. Kenapa? Tanya Bintang. Karena di sini sudah ada calon anak kita, jawab Rangga sambil mengelus perut istrinya. Benarkah? Tanya Bintang sambil membalikkan tubuhnya menghadap suaminya itu. Rangga pun mengangguk. Perlahan-lahan, Rangga mendekatkan wajahnya mendekati istrinya itu. Ketika tinggal beberapa senti, bibir mereka menyatu. Tiba-tiba, Nyonya Bintang saatnya. Dokter Lisha masuk. Dia segera membalikkan tubuhnya. Maaf, silakan dilanjutkan. Saya akan kembali 30 menit lagi, kata Dokter Lisha kemudian meninggalkan mereka. Wajah Bintang berubah karena menahan malu. Semua ini gara-gara kamu. Pasti dokter itu berpikiran macam-macam tentang kita, kata Bintang. Rangga bangkit dari tempat tidur tersebut. Kemudian dia mencium kening istrinya. Aku keluar sebentar ya, pamit Rangga. Bintang pun mengangguk. Rangga meninggalkan ruang rawat Bintang.